Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadia Wina Nadia yang dihormati, maaf Bu, reviewnya mungkin saya lebih enak pakai video ngobrol gitu kan daripada saya menulis, karena kadang kalau menulis itu udah ada di pikiran, ketika udah dituliskan itu lupa tuh Bu. Nah, jadi mungkin enak saya ngobrol. Jadi review yang pertama tadi tentang koordinasi kerja, bagaimana koordinasi kerja itu yang horizontal dan vertikal tadi ya. Jadi horizontal itu cara kerja koordinasi kerja yang horizontal itu bagaimana komunikasi antar lembaga atau antar divisi itu terjalin dengan bagus setelah ada pembagian tugas-tugas sebelumnya. Ini contohnya kalau di pekerjaan di kami di perusahaan, nanti ada listrik, ada mekanik, ada instrumen. Jadi itu antara koordinator dari 3 sub, itu harus ada komunikasi yang bagus. Umpamanya kalau kita mau backup mesin, umpamanya kan, itu kan di situ harus ada orang instrumen, harus ada orang listrik, harus ada orang mekanik, 3 orangnya harus ada. Jadi pembagian kerjanya sebelumnya udah ada, jadi tinggal komunikasi horizontal tadi itu antara ketiganya. Komunikasi ketiganya itu harus balance. Jadi bagaimana nanti pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Sedangkan vertikal, koordinasi yang vertikal itu antara sub-sub koordinator atau sub-sub pekerjaan atau spesialisnya tadi itu hubungannya ke atasan. Umpamanya kalau di situ ada nanti helpernya, ada teknisinya, ada supervisornya, superintendentnya. Jadi komunikasinya seperti itu, dan itu berjenjang, komunikasi berjenjang. Jangan dari helper langsung ke supervisor, komunikasinya nanti melangkain teknisinya atau koordinatornya, nanti itu akan bisa jadi tumpang tindih pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan itu jadi tidak bagus. Makanya komunikasi vertikal itu komunikasi hubungan dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu harus jelas. Makanya nanti ada soal yang kedua itu Bu ya, bagaimana cara menciptakan sistem koordinasi yang efektif. Makanya sebelum hubungan koordinasi horizontal dan vertikal, maka baiknya kita harus bicara dulu sistemnya, sistem koordinasinya kita bicarakan dulu. Bagaimana sistem koordinasinya kita rancang dulu, perencanaan yang matang. Kita menyamakan persepsi, makanya dalam satu pekerjaan kita menyamakan persepsi terhadap pekerjaan tersebut. Terus pemahaman materi atau pemahaman dari pekerjaan itu harus jelas. Kalau yang listrik ini, yang mekanik ini, yang instrumen ini, itu harus jelas pemahaman terhadap materi atau terhadap pekerjaan yang mau dikerjakan. Terus sikap yang saling terbuka terhadap pekerjaan atau saling menghargai antara pekerjaan lain, orang dengan yang lainnya, atau pimpinan bawahan dengan yang atasnya, itu harus jelas. Jangan pernah berpikir karena kamu itu pemimpin atau kamu pimpinan, jadi kurang menghargai terhadap bawahannya yang sebagai helper atau teknisi atau supervisor dan sebagainya. Dan sikap-sikap terbuka ketika kita tidak tahu pekerjaan. Makanya ada sistem yang situ dibuat, makanya sistem yang efektif itu harus kita buat seterbuka mungkin. Mungkin hal-hal yang perlu kita kerjakan itu harus betul-betul terbuka. Selepas itu penegasan dan motivasi itu ada. Penegasan terhadap tugas jelas. Tugasnya ini. Koordinasi kamu nanti kalau teknisi sebelum pekerjaan kau harus baca dulu job desk-nya. Kamu pekerjaannya ini, job desk kamu ini, pekerjaan kamu ini. Apabila nanti kamu disuruh pekerjaan yang di luar job desk-mu, terbuka, kau jelaskan, komunikasikan dengan atasan. Jadi sistem-sistem tadi itu perlu dibikin. Bagaimana komunikasinya, bagaimana penegasan atau job desk terhadap tugas, terus
Feedback ini biasa pekerjaan apabila sudah selesai atau setengah selesai itu ada feedbacknya. Nanti pimpinan melihat, berkoordinasi, oh ini pekerjaan ini. Jadi ada waktu-waktunya. Contoh kalau kita penerimaan karyawan itu kita sering mengadakan koordinasi antar lembaga atau antar pimpinan itu sering rapat. Jadi seminggu ini baru penerimaan. Udah berapa orang yang diterima dengan targetnya 10 orang, sekarang 100 orang penerimaannya. Yang kualifikasinya berapa? Itu dikoordinasi di situ. Jadi ada feedback, ada pembahasannya di situ. Mungkin di situ sedikit Bu, cuman yang dapat kita review tentang sistem yang efektif tadi. Makanya sistem yang efektif itu seharusnya sebelum kita masuk horizontal dan vertikal, kita harus ciptakan dulu sistem koordinasi kerja yang efektif tadi itu. Bagaimana perencanaannya harus matang, harus menyamakan persepsi atau tujuan pekerjaan itu jelas. Kalau kita mau menerima karyawan, tujuan kita adalah terima karyawan untuk posisi ini dengan syarat ini, umur ini, pokoknya jelas semuanya. Lepas itu pemahaman dari terhadap tugas tadi itu kita udah paham, udah ngerti tugas kita itu apa, yang ini tugasnya apa, yang teknisi tugasnya apa, supervisor apa, superintendent apa, dan manajer apa, atau yang helper bawahannya itu apa. Selanjutnya sikap terbuka yang tadi saya bilang, sikap terbuka itu harus ada, saling menghargai antara pimpinan atau antara divisi atau antara koordinator yang satu dengan yang lainnya itu harus jelas. Dan feedback itu perlu untuk peningkatan koordinasi yang akan datang, untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan datang. Penegasan terhadap tugas jelas, motivasi untuk pekerjaan itu harus ada, harus sering didorong untuk mencapai sebuah pekerjaan atau kinerja setiap anggota atau setiap tim itu lebih maksimal lagi. Komunikasi informal juga perlu dibangun antar tim atau antar koordinator, itu respect terhadap kawan-kawan yang lain, atau pendekatan komunikasinya antara pimpinan dengan yang lain. Itu tidak semestinya dalam konteks rapat aja, jadi di luar pun harus ada komunikasi yang bagus. Mungkin hanya itu Bu, review untuk spesialisasi dan koordinasi kerja. Spesialisasi itu sedikit Bu, spesialis tadi yang jelasnya spesialisasi itu ada pekerjaan atau spesial yang sesuai. Umpamanya kalau dia jurusannya teknik, mekanik, umpamanya kan pekerjaannya ya mekanik gitu kan. Kalau di tempat kami bekerja dulu Bu, itu apabila dia mekanik, sekali-sekali dia bantu instrumen boleh, tapi kalau di Chevron beda. Kalau orang mekanik itu tidak boleh sekali-sekali megang yang lain, megang instrumen atau megang listrik. Tapi kalau di pekerjaan kami itu kebanyakan agak tumbang tindih, bukan tumbang tindih, tapi itu ada rencana. Maksudnya dia boleh bantu mekanik, tapi itu tetap ada didampingin orang mekanik. Jadi kebanyakan di lingkungan kami di pekerjaan di Selat Panjang itu, jadi orang mekanik dia itu akhirnya bisa instrumen dan bisa listrik. Orang listrik bisa mekanik bidang instrumen. Akhirnya ketika tidak ada orang mekanik, orang ini bisa dipakai. Jadi bukan tumbang tindih, tapi sering belajar bersama gitulah untuk pengetahuan ilmu yang lainnya. Mungkin demikian Bu review dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.